Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana, alhamdulillah kita mengucap syukur tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Setelah nikmat umur dan nikmat sehat, maka nikmat majelis ilmu, nikmat berkumpul bersama orang-orang soleh, dan nikmat untuk selalu dimudahkan berbuat kebaikan, sejatinya harus senantiasa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, orang yang kita rindukan, kita cintai, meskipun belum sempat bertemu dengan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga salawat-salawat kita disampaikan kepada beliau, dan seperti mana yang Nabi sabdakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa berselawat untukku 1 kali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita malam hari ini adalah tentang bagaimana memaknai bahwa perbedaan di antara manusia, perbedaan di antara kita itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu maknanya sesuatu yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka", kalau Allah mau, laja'alakum ummatan wahidah. Allah mampu membuat kita itu satu umat saja. Tidak ada agama yang lain, tidak ada umat yang lain. Allah Maha mampu Bapak Ibu sekalian. Ya, sejak zaman Nabi Adam bahkan sampai hari kiamat kala, Allah mampu menjadikan kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan, tidak ada agama lain dalam satu warna saja. Tapi ternyata Allah ciptakan kita berbeda-beda. Dan tentu kata Allah, tujuannya fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ini mungkin baru pertemuan perdana ya. Jadi katanya tak kenal maka ta'aruf katanya. Kenalan gitu ya. Nama Bapak Ibu sekalian, saya diberi orang tua Ardiansah Asri Husen. Ardiansah nama saya, Asri nama ayah, Husen nama kakek. Jadi sudah digandeng 3 suku kata sejak di KTP, kartu keluarga, ijazah, paspor, semua sudah 3 suku kata gitu. Aslinya dari Indragiri Hilir, Riau, Sumatera. Ya. Jadi orang Sumatera, tapi takdir Allah berjodoh dengan Mojang Priangan. Jadi berjodoh dengan gadis Sunda, dijodohkan oleh guru saya. Dulu karena kuliahnya di Al-Azhar Mesir, calon istri waktu itu juga kuliahnya di Mesir, tidak saling kenal Pak Joko. Jadi kenalnya sebulan sebelum menikah. Jadi guru saya, guru istri itu suami istri. Jadi kita dipertemukan oleh guru kita gitu ya. Kata guru saya, kamu mau nikah enggak katanya. Mau, saya bilang. Tapi belum cukup punya tabungan gitu ya.
Punya berapa? Waktu itu saya masih ingat, saya punya tabungan 500 US dollar. Ya mungkin nilai sekitar 8 juta lah hari ini gitu. Ya udah nikah katanya. Maka nikahlah saya sekalian. Alhamdulillah nikah di Kairo waktu masih kuliah di Al Azhar. Anak pertama lahir di Kairo, sudah selesai SMA-nya, mau persiapan ke bangku kuliah, ya. Sama katanya mau nyusul ke Al Azhar juga, mau ke Mesir juga katanya, seperti ayah ibunya. Ya, tidak memaksa, jadi hanya mendorong anak-anak untuk memilih yang terbaik. Anak kedua, eh, istri hamil anak kedua sampai usia 9 bulan. Tapi takdirnya brojol di Bandung. Karena usia 9 bulan, ibu saya masuk ke IGD di Riau, akhirnya harus pulang meninggalkan kota Mesir, walaupun lama diinterogasi, ditahan di bandara karena sudah usia 9 bulan. Jadi sudah melendung begitu gitu ya. Mungkin bandaranya takut kalau nanti lahiran di pesawat gitu ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mengapa pihak bandara itu takut kalau ada ibu hamil naik pesawat? Itu bukan karena takut ngurus ibu hamil, karena mereka udah terlatih. Tapi yang paling ditakuti oleh maskapai penerbangan sedunia, bahwa ibu hamil dan anak yang lahir di pesawat itu peraturan internasionalnya gratis terbang seumur hidup. Makanya mereka selalu berupaya menolak biar nggak bisa terbang gitu, karena takut nanti hamil di pesawat. Karena kalau lahiran di pesawat itu ibu yang melahirkan dan anaknya terbang dengan maskapai itu kemanapun gratis seumur hidup. Nah, itu sudah peraturan internasional. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau gratis terbang harus melahirkan di pesawat gitu. Nah, jadi tapi takdirnya tidak lahiran di pesawat gitu ya. Jadi lahirnya di Bandung, lalu kemudian melanjutkan studi S2 ke Malaysia Kuala Lumpur, bareng juga dengan istri kuliahnya. Selama kuliah di Malaysia, lahir anak ketiga dan anak keempat di Malaysia, gitu ya. Kemudian walaupun pulang tiap tahun ya, tiap Lebaran atau akhir tahun, tetap pulang ke Bandung. Kemudian anak kelima lahir ketika pulang ke Bandung per 2017 gitu. Kemudian anak keenam dan ketujuh belum tahu lahir di mana. Karena bilang ke istri ya minimal 7 lah gitu ya. Bisa main poli satu grup, satu tim gitu ya, biar satu cadangan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sehari-hari saya membantu Profesor Miftah Farid di Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dan juga di MUI Pusat sebagai Dewan Pengawas Syariah, terutama mengawasi koperasi syariah ya. Kemudian juga mengelola lembaga konsultasi agama Syariah Consulting. Ini sudah berdiri 3 tahun. Jadi biasanya saya, Bapak Ibu, kami melayani pertanyaan tiap hari. Jadi ada yang langsung via telepon, ada yang via tulisan, via online gitu ya, melalui WhatsApp atau melalui website. Nah itu setiap hari biasanya tidak kurang 10 sampai 12 pertanyaan gitu ya. Ada yang kita langsung jawab, ada yang mungkin perlu waktu gitu ya. Mungkin yang saya rasakan yang paling berat ya sepanjang 3 tahun terakhir ini itu 2 pertanyaan di bulan November ini ya. Pertanyaan pertama, status seorang perempuan yang menikah 25 tahun yang lalu setelah diceraikan oleh suaminya. Boleh enggak Bu Ibu istri menikah lagi? Boleh enggak wanita menikah lagi setelah diceraikan suami? Boleh enggak? Boleh. Masalahnya wanita ini menikahnya sebelum habis masa iddahnya. Bagaimana status pernikahannya gitu ya. Dan
Sepanjang dia menikah sudah lahir anak 5 orang. Bagaimana pula status anaknya? Nah, begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua nih belum saya jawab. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana status warisan seorang istri yang punya 2 suami? Dia belum bercerai dengan suami yang pertama, sudah nikah lagi dengan suami yang kedua. Wafatlah suami yang pertamanya. Nah, kira-kira dia mewarisi nggak harta suami pertamanya? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Nah, itu belum dijawab Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya itu sehari-hari kami di Majelis Ulama Indonesia, dan semoga juga nanti bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Hadirin Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Tubagus Ismail 8, dekat SD SMP Salman Al-Farisi. Jadi barangkali mau mampir, mau bertanya, cuma kalau bisa menghubungi dulu gitu ya. Jadi karena biasanya tiap hari kayak nerima pasien juga Pak Joko. Jadi datang untuk konsultasi, biasanya ada berurutan ya. Jadi konsultasinya free, gratis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang mau bertanya tidak perlu sungkan-sungkan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita malam hari ini adalah tentang perbedaan itu adalah sunnatullah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu sebenarnya menjadikan kita itu satu agama saja, satu warna saja, bahkan satu suku saja. Misalnya Sunda semua, atau Bugis semua, atau Banjar semua, atau Jawa semua. Allah mampu Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata justru Allah ciptakan kita berbeda-beda. Dan Allah sendiri mengatakan, di antara tujuan kalian aku ciptakan berbeda-beda agar kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Karena boleh jadi dalam perbedaan itu kita belajar bagaimana menghargai, bagaimana menghormati, dan bagaimana memuliakan, walaupun kadangkala ya kita tidak selalu sama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan perbedaan itu ya, itu sudah terlihat sejak Nabi masih hidup. Dan perbedaan itu dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti mana kata para ulama, adanya perbedaan sebenarnya memberikan ruang, memberikan kelonggaran kepada kita untuk punya banyak pilihan-pilihan. Karena boleh jadi kondisi kita itu tidak selalu sama. Maka perbedaan-perbedaan pandangan, penafsiran para ulama itu sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk memilih pendapat mana yang dapat kita laksanakan. Contoh Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah tidak mengatur secara khusus tentang seperti apakah transaksi jual beli itu harus dilaksanakan. Tetapi Allah telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan dasar. Misalnya dalam jual beli itu kalian tidak boleh memakan harta orang lain secara zalim. Artinya tidak boleh menipu, tidak boleh curang, tidak boleh culas. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sesama kalian secara batil. Artinya kita silakan mau berjual beli, tapi jangan ada dusta di antara kita, gitu kira-kira. Jangan ada kebohongan, manipulasi, tipu-tipu, cawe-cawe, gitu kira-kira gitu ya. Jadi harus jujur dalam bertransaksi. Ya, jangan menggunakan ordal gitu ya, orang dalam untuk nikung orang lain, enggak boleh. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa jual beli itu harus ridho meridhoi, tidak boleh harus ada yang saling memaksa. Kata Allah, illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Jual beli itu harus saling ridho meridhoi, maka tidak boleh ada paksaan.
Sama juga, ibu-ibu kalau nawar sayur pagi-pagi nggak boleh maksa ke mang-mangnya. Mang, ini 10.000 ya, mangga ibu. Kalau diizinkan boleh. Tapi kalau penjualnya menolak, kita nggak boleh memaksa. Karena jual beli yang sah itu jual beli yang tidak boleh ada paksaan. Kalau ada yang dipaksa menjual, dipaksa membeli, dipaksa setuju dengan harga yang kita tawarkan, maka jual belinya haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang Allah atur itu hanya ketentuan-ketentuan dasarnya. Adapun caranya, mau online, mau offline, mau kita langsung, mau ada wakilnya, mau ada maklarnya, itu diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Makanya ulama pun ketika membaca dalil itu kadangkala karena ada ayat-ayat yang memang ambigu sehingga muncul perbedaan penafsiran. Contoh, Bapak Ibu, kata Imam Asy-Syafi'i, jual beli yang sah itu antara penjual dan pembeli harus hadir dalam satu majelis. Mereka menghadirkan barangnya. Jadi tidak boleh ada yang absen. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya, ada transaksinya. Bahkan transaksi barang itu harus item per item. Jadi kalau ilustrasinya, Bapak Ibu kalau mau belanja ke supermarket, pakai pendapat Imam Syafi'i, maka kalau beli 15 barang, setiap barang itu wajib ada ijab qabulnya. Ibu teteh kasir, saya beli gula 1 kilogram, harganya 35.000, dibayar tunai. Kata teteh kasirnya, saya terima jual belinya, barang yang disebutkan dibayar tunai. Bayangkan 15 item, ke 15-15-nya ada ijab qabulnya. Itu kira-kira berapa jam perlu selesai? Ada 100 yang membeli barang itu di supermarket. Tapi apakah kita menyalahkan Imam Syafi'i? Tidak. Beliau berijtihad di masanya. Karena memang di masa itu banyak orang kadangkala menjual barang milik tetangga. Punya tetangga dijual, bukan milik sendiri. Makanya kata beliau mempersyaratkan dalam jual beli menghindari penipuan, maka penjual, pemilik barang harus hadir, yang beli harus hadir, dan mereka mengijab kabulkan serah terima barang. Itu ijtihad beliau di masanya. Bapak Ibu, kami di Al-Azhar itu kalau belajar syariah itu diwajibkan sebelum mulai kuliah, kalau yang di Fakultas Syariah memilih mazhab dulu. Kamu mau belajar mazhab apa? Kita harus punya mazhab yang kita pegang. Setelah itu baru kita belajar fikih perbandingan mazhab. Maka saya waktu itu bersama dengan rekan-rekan Asia Tenggara memilih mazhab Syafi'i, tapi juga belajar fikih perbandingan mazhab. Ya, dan ternyata banyak saya temukan Bapak Ibu sekalian, kita memang sebenarnya tidak ngerti Syafi'i gitu. Bapak Ibu kenal Gus Baha? Nggak kenal ya? Kenal ya? Tahu gitu. Mungkin yang biasa nonton Facebook ya, itu tahu Gus Baha. Ini kan ulama ya. Kata beliau, orang Indonesia Syafi'inya Syafi'i pecundang, kata beliau. Ngaku Syafi'i tapi nggak ngerti Syafi'i. Karena memang Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i ini kan terkenal fikihnya sangat detail dan hati-hati. Jadi memang cenderung kadangkala pendapat yang paling sulit untuk diamalkan. Nah, termasuklah dalam jual beli tadi. Coba saya nanya di sini, ibu-ibu, bapak, siapa yang belum pernah jual beli online? Masih ada nggak yang belum pernah sama sekali jual beli online? Online itu tidak hanya beli di Shopee, Tokopedia ataupun Lazada ya. Beli via WhatsApp pun online juga nama itu, tidak ketemu.
Pernah nggak Bapak Ibu di sini, ada nggak yang belum pernah sama sekali jual belinya itu yang tidak online? Memang selama ini ketemu langsung, ada nggak yang masih begitu? Hampir nggak ada ya. Hampir semua kita minimal, kalaupun tidak pernah belanja di Shopee ataupun Tokopedia, minimal kita belanja via WhatsApp. Beli air minum, nepon nge-WA depot air, Kang tolong kirim 2 galon gitu. Bapak Ibu sekalian, jual beli yang seperti ini itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Karena harus bertemu langsung dengan penjualnya. Gitu. Ustadz, kalau begitu kita selama ini ikut siapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah adanya perbedaan ternyata memudahkan 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mengatakan jual beli asal barangnya dapat diketahui, penjualnya dapat diketahui, dan dapat diketahui pula bahwa pihak-pihak yang terlibat itu sudah mengetahui dan merelakan untuk berjual beli, maka jual beli mereka sah. Oleh sebab itu, Komisi Fatwa Ulama Dunia dan Majelis Ulama Indonesia mengatakan jual beli online sah dan boleh, walaupun tidak bertemu dengan penjualnya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ternyata dalam perbedaan mazhab itu ada kemudahan untuk kita. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita berbicara dalam sholat saja misalnya, saya bertanya dengan Bapak Ibu sekalian, sholat yang kita laksanakan itu kan sholat yang kita pelajari dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada para ulama dan sampai kepada kita. Tapi kadangkala kan tata caranya berbeda-beda. Dan perbedaan itu tidak selalu salah benar. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa agama itu harus hitam putih. Kalau yang ini dipilih, berarti yang lain salah. Itu bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata dalam amaliyah ibadah kita pun itu banyak sekali perbedaan, dan masalahnya bukan salah benar, tapi semuanya benar. Hanya berbeda tata cara saja. Contoh Bapak Ibu sekalian, siapa yang sujudnya, kalau mau sujud, dari berdiri ke sujud mendahulukan 2 lutut? Atau ada yang mendahulukan 2 tangan? Nah, kira-kira mana yang benar? Mendahulukan 2 lutut atau dua tangan? Dua-duanya serentak begitu? Bisa gempor apa? Kira-kira mana yang benar Bapak Ibu? Sujud mendahulukan 2 tangan atau 2 lutut? Nah, sini mazhab ibu-ibu 2 lutut. Kalau mazhab Bapak ini apa ini? Tangan. Ada yang mendahulukan jidat dulu nggak? Ada nggak ya? Mau yoga gitu ya, mau melatih kekebalan kening gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Nabi pernah melakukan kedua-duanya. Jadi Nabi itu waktu berat badannya masih ringan-ringan gitu ya, belum terlalu gemuk, kata Ibunda Aisyah, beliau biasa sujud dengan 2 lutut. Tapi ketika bertambah berat badannya, dia bertumpu dengan 2 tangannya, baru turun 2 lututnya. Jadi ternyata untuk turun sujud itu boleh memilih antara mendahulukan 2 lutut atau 2 tangan. Jadi bukan salah benar. Gitu, ya. Nah, ini yang kita katakan perbedaan adalah sunnatullah gitu. Bapak Ibu sekalian, bahkan perbedaan itu dirayakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperlakukan para sahabatnya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu ketika menghadapi orang-orang Yahudi di Madinah, ya, ada namanya Bani Quraizah. Ini kan melanggar
kesepakatan damai, hidup berdampingan dengan orang Islam. Tapi ternyata mereka bersekongkol dengan musuh, menjadi mata-mata, sehingga dalam beberapa peperangan itu banyak rahasia-rahasia umat Islam yang bocor ke musuh. Maka Nabi memutuskan memerangi Bani Quraisyah. Nabi perintahkan semua laki-laki di kalangan para sahabat, kata beliau, hari ini kita kepung Bani Quraisyah. Dan beliau bersabda, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraisyah. Tak satupun orang di antara kalian yang sholat asar melainkan sampai di Bani Quraisyah. Maka berangkatlah para sahabat, terima perintah dari Nabi, berangkat pada zuhur. Di perjalanan azan asar, Bapak Ibu sekalian, belum sampai ini, masih di rest area. Belum nyampe ke Bani Quraisyah. Para sahabat pecah dua kelompok. Kelompok satu mengatakan, azan asar kita tidak boleh berhenti, karena Nabi melarang kita sholat kecuali nyampe di Bani Quraisyah. Jadi memahaminya tekstual aja. Ini sudah SOP begitu. Nabi mengatakan begitu, kita lanjut ke Bani Quraisyah. Maka satu kelompok lanjut ke Bani Quraisyah. Kelompok kedua, oh tidak, kita berhenti di rest area aja. Kita sholat asar. Mengapa mereka berkata begitu? Mereka menafsirkan perkataan Nabi tadi. Kata mereka, Nabi sebenarnya tidak melarang kita sholat. Nabi cuma nyuruh kita supaya cepat-cepat. Karena Nabi kemarin mengatakan amal yang paling utama sholat di awal waktu. Subhanallah. Jadi kelompok kedua ini menafsirkan lagi Bapak Ibu sekalian. Maka satu kelompok lanjut ke Bani Quraisyah, nyampenya hampir maghrib. Ada yang mengatakan ba'da maghrib baru nyampe. Jadi mereka mengkodok asar yang terlewat. Sementara yang sholatnya berhenti di rest area terlambat juga nyampe, gitu ya. Kemudian selesai pengepungan, Bani Quraisyah diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian. Lalu para sahabat minta diadili. Wah, gitu kira-kira. Ini mana yang benar ini? Karena pasti ada satu yang benar, kata sahabat. Karena mereka masih berpikir agama itu hitam putih saja. Kalau nggak benar ya salah. Bapak Ibu, kata Nabi, yang lanjut ke Bani Quraisyah tidak sholat asar di jalan, asaba amri, telah menaati perintahku. Lalu kepada yang berhenti di rest area untuk sholat asar, apa kata Nabi? Laqad asaba sunnati, telah mengikuti sunnahku. Subhanallah. Kelompok pertama dikatakan menaati perintah, kelompok kedua dianggap mengamalkan sunnah. Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Ini yang kita katakan bahwa perbedaan itu sunnatullah, dirayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka begitulah harusnya umat Islam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita jangan sampai bertengkar, bermusuh-musuhan sesama umat Islam, menghabiskan energi, padahal yang kita perdebatkan itu dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Makanya dalam kamus kita hari ini jangan lagi berpikir bahwa agama itu hitam putih, agama itu salah benar. Selama dia dalam perbedaan di kalangan para ulama, minimal ulama 4 mazhab, ya. Mengapa 4, Ustadz? Karena 4 ini mazhab yang mainstream, terbesar, dan yang direkomendasikan oleh ulama untuk diamalkan umat Islam sedunia, termasuklah di Indonesia. Jadi kita itu tidak mengamalkan mazhab-mazhab di luar yang 4 ini. Itu untuk domainnya ulama boleh, tapi untuk orang awam yang punya keterbatasan, maka kita hanya membatasi diri pada 4 mazhab saja, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang juga perlu kita pahami, ya.
Jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan itu terjadi, itu satu, bahwa boleh jadi berbeda penafsiran, karena memang ada ayat-ayat yang ambigu. Dan kata ulama, Allah lah yang menghendakinya. Karena kalau Allah mau, Allah bisa datangkan ayat yang tidak ambigu, Bapak Ibu. Jelas. Mampu tidak Allah? Mampu. Mampu, Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Tidak ambigu ayatnya. Ya, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Jelas ayatnya. Ya. Lam yalid walam yulad, jelas ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, jelas. Tapi mengapa ada ayat-ayat yang lain itu kadangkala dia ambigu. Contoh misalnya kata Allah, iddah wanita yang diceraikan suami tadi bisalah sati kuru, 3 kuru. 3 kuru itu ulama berbeda pendapat. Apa makna kuru? Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Mayoritas ulama mengatakan 3 kali suci. Artinya kan wanita itu diceraikan harus dalam masa suci. Jadi kalau dia suci diceraikan suami, lalu itu dihitung 1. Nanti dia haid, suci, itu suci yang kedua. Lalu dia haid, lalu suci, habis suci itulah suci yang ketiga. Begitu habis suci yang ketiga, dia sudah bebas, boleh menikah dengan laki-laki manapun yang dia inginkan. Pendapat kedua mengatakan, oh bukan, dia bukan 3 kali suci, tapi 3 kali haid. Jadi karena diceraikan masa suci, haid dulu, dihitung 1, suci, haid dihitung 2, suci, haid dihitung 3. Itu begitu. Jadi kalau 3 kali suci lebih pendek iddahnya, mungkin hanya 2 bulan. Tapi kalau dihitung 3 kali haid, itu mungkin 3 bulan. Makanya kalau wanita, mohon maaf, yang sudah menopause, kata ulama iddahnya 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. Kalau yang masih haid, maka 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau yang sudah menopause, patokannya 3 bulan. Nah, itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada berbeda penafsiran. Begitu pula tadi contoh pada hadis Nabi, bahwa ternyata yang Nabi katakan sama kalimatnya. Jangan sampai ada yang sholat asar di antara kalian kecuali nyampe di Bani Quraizoh. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi masih hidup, ucapannya didengar semua para sahabat, penafsirannya bisa berbeda. Bayangkan kita hidup 1400 tahun setelah Nabi wafat. Kira-kira mungkin gak terjadi perbedaan? Sangat-sangat mungkin. Nabi masih hidup aja ada perbedaan. Tapi subhanallah, ya Bapak Ibu sekalian, ulama menetapkan satu ketentuan, bahwa selama yang berbeda itu ulama dan bersandar kepada 4 mazhab, maka perbedaannya dapat ditoleransi. Kalau di luar itu dan tidak punya sandaran, maka kita wajib untuk menolaknya. Apalagi kalau sudah bertentangan dengan hal-hal yang telah disepakati. Makanya Imam As-Suyuti, kenal Bapak Ibu Imam Suyuti? Ini bukan tukang bubur ya. Imam Suyuti ini yang ngarang kitab Asbabun Nuzul. Itu kalau Bapak Ibu baca mushaf, kan ada Asbabun Nuzul tuh. Itu ngutip dari kitabnya Imam Suyuti. Kitabnya berjudul Lubabun Nuqul bi Asbabin Nuzul. Itu kitab yang bagus tentang Asbabun Nuzul. Kata beliau, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Tidak boleh saling mengingkari pada perkara-perkara yang ulama berbeda pendapat. Nggak boleh.
Yang kunut nggak boleh ngingkari yang tidak kunut. Yang tidak kunut nggak boleh ngingkari yang kunut. Karena dua-duanya tegak di atas dalil. Ya. Yang masjid azan Jumatnya 1 kali, tidak boleh menyalakan masjid yang azannya 2 kali, dan begitu pula sebaliknya, karena dia tegak di atas dalil, gitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, nah begitulah. Jadi ada perbedaan penafsiran, gitu ya. Yang kedua, kadangkala ulama itu berbeda pula ketika menjadikan satu hadis sebagai dalil atau tidak. Contoh Bapak Ibu sekalian, dulu sempat rame tentang ada seorang mubaligh penceramah terkenal gitu ya, masih muda juga, itu dia bikin video TikTok atau Instagram. Dia mengatakan yang kencing berdiri berdosa, hukumnya haram. Masjid yang menyediakan tempat kencing berdiri juga haram dan berdosa. Berdosa DKM-nya, berdosa yang nyumbangnya, berdosa yang bangunnya. Ini Darussalam tempat kencingnya berdiri atau jongkok ini? Kenapa? Nggak ada yang berdiri ya? Bapak Ibu pernah ke Istiqlal? Pernah ke Istiqlal nggak? Jakarta? Ya, itu kan ada tempat kencing berdiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pendapat mubaligh tadi, katanya yang kencing berdiri berdosa, yang bikin tempat kencingnya berdosa, yang nyumbang berdosa, DKM-nya pun berdosa. Subhanallah. Dia mengatakan, kan kata Ibunda Aisyah, Nabi tak pernah kencing berdiri. Itu dalil yang dia pakai. Ya, walaupun ada kelemahan pada hadis tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, benarkah demikian? Ada hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, dari sahabat Nabi bernama Huzaifah. Kata beliau, aku pernah bepergian bersama dengan Nabi. Lalu kami berhenti di suatu tempat pembuangan sampah. Lalu Nabi di depan Nabi dengan mata kepalaku sendiri, aku saksikan kencing berdiri. Bapak Ibu, Huzaifah Al-Usaidi ini dia tim penulis wahyu bersama dengan Zaid bin Thabit. Tim penulis wahyu ini orang-orang terpilih. Mereka tidak pernah berbohong seumur hidup. Oleh sebab itulah mereka terpilih. Bayangkan, Huzaifah berkata, aku pernah bepergian bersama dengan Nabi, aku melihat dengan mata kepalaku Nabi kencing berdiri. Lalu bagaimana kita menggabungkan hadis Aisyah tadi dengan hadis Huzaifah? Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak belajar kepada para ulama atau tidak sabar belajar, baru belajar satu hadis sudah merasa yang paling benar saja. Dia baca satu hadis, kan kata Ibunda Aisyah, Nabi tak pernah kencing berdiri. Dia baca hadis itu, dia simpulkan kalau begitu haram kencing berdiri. Dia tidak tahu ada ratusan bahkan ribuan hadis yang lain berbicara tentang kencing. Tidak boleh dia, saya pilih yang ini aja, yang lain saya buang, nggak boleh. Maka pentingnya belajar kepada para ulama. Imam Abu Daud, pengarang kitab hadis Sunan Abu Daud, apa kata beliau? Bahwa hadis Aisyah dengan hadis Huzaifah itu harus diharmonikan, kata beliau. Karena kalau hadis dua-duanya sahih, tidak boleh dibatalkan satunya, tapi dipakai kedua-duanya. Bagaimana cara mengharmonikannya? Kata beliau, cara mengharmonikannya bahwa betul kata Ibunda Aisyah, Nabi tak pernah kencing berdiri kalau di rumahnya. Karena di rumah beliau itu ada fasilitas kencing jongkok atau kencing duduk. Tapi kan Nabi tidak selalu di rumah. Kadangkala beliau di luar, di mana tidak ada tempat untuk jongkok atau duduk. Dan Aisyah, kata Abu Daud, boleh jadi ketika Nabi kencing berdiri dia nggak tahu. Karena
Nabi itu kalau dinas keluar, Bapak Ibu sekalian, kan dia bikin undian. Hari ini istri yang mana ikut bersama saya, itu diundi. Ibu-ibu nggak mengalami undian itu karena cuma satu-satunya gitu ya. Kalau Nabi itu kan punya 9 orang istri. Jadi setiap kali beliau mau dinas keluar, dia bikin undian. Nah, kata ulama, besar kemungkinan ketika Nabi kencing berdiri ketika dinas itu bukan giliran Aisyah, sehingga dia tidak tahu cerita Nabi pernah kencing berdiri. Nah, itu cara mengharmonikan. Itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka tadi bahwa ternyata bukan mengatakan bahwa kencing berdiri itu haram, maka sepakat para ulama kencing berdiri itu paling berat, hukumnya cuma makruh, tidak sampai haram, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak sembarangan bicara hukum, ya. Jadi Bapak Ibu sama, kita juga kalau mau bertanya, bertanyalah kepada ulama, bertanya kepada orang berilmu. Ya, jadi pernah terjadi Bapak Ibu sekalian di masa Nabi. Ini mungkin sebagai cerita penutup sebelum nanti diberi kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi di masa Nabi ada seorang sahabat. Beliau baru kembali dari sebuah peperangan. Kepalanya terluka dengan luka yang menganga, gitu ya. Malam itu dia mimpi basah. Dia nanya ketika menjelang sholat subuh, datang ke masjid, ya, datang ketemu dengan beberapa orang, karena ya ketemu dengan siapa aja lah, dia nanya, saya terluka di kepala, tadi malam saya mimpi basah, boleh nggak tayamum? Kata beliau, kata orang-orang, nah kebetulan yang jawab itu bukan ulama, orang biasa aja. Kata beliau, kata mereka, anta takdir alal ma, kamu kan bisa pakai air. Walam najid laka rukhsah, maka tidak boleh rukhsah pakai tayamum, wajib mandi. Kata teman-temannya, maka mandilah sahabat Nabi itu pagi itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia meninggal dunia. Ya, kepala terluka, musim dingin di Madinah itu minus biasanya. Mandi dalam kondisi kepala terluka, udah beku udah darahnya. Dia meninggal laki-laki ini sampai ke telinga Nabi. Nabi marah bukan main, Bapak Ibu. Dikumpulkan semua sahabat dan Nabi mengucapkan satu kalimat yang diabadikan oleh ulama hadis sampai hari ini. Apa kata Nabi? Qataluh, mereka telah membunuh saudara mereka sendiri. Qatalahumullah, semoga Allah bunuh mereka juga. Nabi marah, Bapak Ibu. Ya, kata Nabi apa? Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa tak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama sifa'al ayyi as-su'al, obat jahil itu bertanya. Lalu Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan, fa innahu yakfihi ayyatayammam, padahal cukup dia bertayamum. Jadi kalau malam junub ya, mimpi basah kah atau bersama dengan pasangan kita kah, pagi kita nggak kuat mandi, boleh tayamum untuk salat subuh, boleh. Tidak harus mandi kalau memang tidak kuat menggunakan air. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi perlunya bertanya kepada orang berilmu. Bayangkan orang bisa kehilangan nyawa gara-gara salah fatwa. Gitu. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, penting bahwa kita mengetahui dalam agama itu ada perbedaan, ya. Nah, jadi agar kita tahu mana perbedaan yang benar itu harus bertanya. Karena ada juga orang yang berbeda tapi ngarang Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Ya, misalnya apa? Nah, saya mabok. Ada nggak kira-kira pendapat yang mengatakan miras itu masalah khilafiyah? Nggak ada Bapak Ibu. Sepakat para ulama mengatakan miras, narkoba itu haram. Udah ketok palu sudah. Jadi nggak ada perbedaan. Seperti mana ulama juga sepakat bahwa haramnya berzina misalnya. Gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Maka kata Imam Suyuti tadi, kita kalau menghadapi perbedaan harus mentoleransi.
Tapi kalau hal itu telah disepakati, kalau ada orang yang nyeleneh, yang menyimpang wajib ditentang. Itu ya, nah, terutama Bapak Ibu memang Jawa Barat itu kan diantara provinsi paling kreatif Bapak Ibu. Baik di bidang pendidikan ataupun ekonomi. Ya, orang kan kalau mau cari kuliner ke Bandung, passion juga ke Bandung. Sampai saking kreatifnya Jawa Barat itu sampai hari ini tetap nomor 1 provinsi yang paling produktif melahirkan nabi baru setiap tahun Bapak Ibu. Setiap tahun ada. Ya, paling tidak itu 20 tahun terakhir, setiap tahun Jawa Barat itu pasti punya nabi baru. Dan setiap muncul nabi baru pasti ramai pula pengikutnya. Saya nggak tahu tuh yang bodoh yang mana gitu ya, yang ngaku nabi atau yang ngikut gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian kita perlu waspadai bahwa yang kita wajib toleransi kalau memang ada sandarannya, ada dalilnya. Tapi kalau tidak punya dalil, tidak punya sandaran, wajib kita luruskan. Wallahu alam. Mangga mungkin barangkali di antara Bapak Ibu yang mau bertanya kita persilakan. Baik, Bapak Ibu, mangga ada yang mau bertanya silakan, boleh langsung. Waalaikumsalam. Jadi dikumpulin dulu atau mangga mau langsung atau tuh ya, baik. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari tentang sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa sederhana itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak mungkin menolaknya, ya. Maka siang malam itu sunnatullah. Ada laki-laki perempuan sunnatullah. Jadi kalau yang transgender melanggar sunnatullah. Ya, jadi nggak ada orang yang saya laki-laki yang terperangkap pada jiwa wanita, itu ngarang itu sekalian. Ya. Jadi Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, ya, bukan Asep dan Imat gitu ya. Jadi dia berpasang-pasangan gitu. Jadi nggak ada itu orang yang tidak jenis, yang tidak jelas kelaminnya. Jelas Bapak Ibu. Allah menciptakan zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, itu kalau ada yang laki-laki tapi agak melambai,
nah itu dia perlu diruqyah gitu, diterapi, ditreatment. Atau kalau ada perempuan yang terlalu kelelakian, perlu juga diruqyah dan ditreatment sampai dia sembuh. Ya, karena ada yang salah pada fitrahnya. Nah, itu begitu, ya. Nah, begitu pula dengan perbedaan. Perbedaan itu sunnatullah. Allah yang telah menentukannya. Kita tidak mungkin bisa menolaknya, ya. Jadi kita tidak tidak mencela Allah. Allah, mengapa engkau ciptakan kita ini agamanya kok berbeda-beda? Kenapa enggak sama aja? Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat satu aja. Tapi kenapa berbeda-beda? Bayangkan Bapak Ibu, jangankan antara nabi, kita punya satu nabi saja, tuh lihat perbedaannya luar biasa. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam perbedaan itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya, gitu, ya. Jadi tadi kebaikan-kebaikan yang kita lihat, boleh jadi Bapak Ibu sekalian kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, itu bisa kita mengamalkan pendapat yang berbeda, gitu ya. Contoh misalnya, gitu ya, di Arab, gitu ya. Di Arab itu kan orang biasa makan biawak Bapak Ibu. Biawak itu dimakan, disate, digoreng, direndang, jadi obat, gitu ya. Ulama memperbolehkan di sana. Mengapa? Karena memang biawaknya makannya bersih-bersih. Makannya kaktus, rumput, nggak ada tuh makan-makan yang kotor-kotor. Ketika melihat biawak di Indonesia, itu mereka berbeda pandangan. Oh, ini nggak boleh makan biawak di Indonesia, karena makannya kotoran semua. Nah, itu begitu sekalian. Jadi ternyata berbeda pendapat, gitu ya, itu ternyata memberi ruang yang memudahkan, gitu ya. Nah, begitu juga misalnya kalau kita lihat tradisi misalnya, gitu ya. Tradisi kalau di gurun Arab itu Bapak Ibu sekalian, orang kalau berburu itu kadangkala menggunakan anjing. Jadi anjing dilepaskan, Bismillahirrahmanirrahim, dilepaskan anjing itu. Nanti dia nangkap kelinci, sudah mati, itu tinggal disembelih aja kelincinya dan boleh dimakan. Itu begitu. Tapi di kita boleh jadi pendapat ini tidak bersahabat atau tidak friendly. Masa iya sih makan kelinci yang digigit anjing gitu? Itu begitu. Jadi dalam perbedaan itu ternyata ada banyak kemudahan. Nah, sama tadi contoh yang Ibu katakan tadi, misalnya apa hukumnya suami menyentuh istri? Batal atau tidak? Gitu ya. Mungkin kalau kita di Indonesia gampang mengatakan batal, karena kan kita ya mudah sekali berwudu dan boleh jadi bisa mengkondisikan kalau mau sholat tidak nyentuh suami misalnya gitu. Tapi kalau di Arab misalnya, ya kita lagi umroh, lagi haji, ya misalnya istri mau gandengan suami, jangan nanti batal gitu ya. Akhirnya istri dibiarin sendiri, akhirnya nyasar 2 hari 2 malam baru pulang ke hotel misalnya gitu. Nah, ini kan menyulitkan Bapak Ibu. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah kita wajib mengamalkan satu mazhab saja atau boleh mix tadi? Jawabannya adalah boleh Bapak Ibu. Itu uraian langsung dari ulama dunia, Syekh Wahab Zuhaili. Beliau ngarang kitab judulnya Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Buku ini rujukan ulama hari ini. Kata beliau, tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama harus memegang satu mazhab secara konsisten, kata beliau. Yang ada silakan pilih pendapat yang paling mudah. Jadi kalau orang awam, siapa orang awam Bapak Ibu? Orang awam itu yang tidak punya kemampuan menganalisa dalil dan mengeluarkan hukum, itu orang awam. Ustadz, tapi saya hafal Quran. Oke. Hafal hadis. Oke. Kamu paham isinya? Belum, kamu orang awam. Saya paham isinya, kamu bisa keluarkan hukumnya? Belum, kamu orang awam. Atau begitu. Jadi persyaratan menjadi mujtahid, dia bukan cuma tahu, bukan cuma hafal, bukan cuma paham, bisa menganalisa dan mengeluarkan hukumnya.
Kalau yang tipe seperti ini, dia harus mencari dalil yang paling sahih. Kalau kita boleh pilih yang paling mudah. Nah, itu kira gitu. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dalam jual beli tadi mau pakai cara Imam Syafi'i yang mengharamkan jual beli online atau yang lain kira-kira? Yang lain. Tahu jawabannya udah. Kira-kira kalau urusan berwudu milih pendapat yang batal atau tidak? Nilai. Bapak Ibu sekalian, istilah memudah-mudahkan itu ya, itu sebenarnya kalimat yang benar tapi bisa menyesatkan gitu. Ya. Karena sebenarnya tanpa dimudah-mudahkan pun Islam memang sudah mudah. Karena saya bimbang nanti kalau ada istilah memudah-mudahkan itu seolah-olah bahwa kita itu ngarang-ngarang, enggak, bukan begitu. Dia selama ada sandarannya, ada dalilnya boleh. Contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti kita mau Ramadan nih sebentar lagi ya. Pernah enggak Bapak Ibu kesiangan makan sahur? Pernah. Pernah enggak kesiangan belum niat? Pernah ya? Belum niat pernah ya? Oke. Tahu apa pendapat Imam Syafi'i dalam bab itu? Tahu enggak? Mungkin banyak enggak tahu gitu ya. Kata Imam Syafi'i, orang yang kesiangan Ramadannya tidak sempat berniat, satu, dia tidak berdosa karena tidak sengaja. Yang kedua, dia tetap wajib puasa. Yang ketiga, wajib mengkodok puasa itu. Udah puasa, kodok pula, double Bapak Ibu. Sementara ulama lain mengatakan kalau tidak sengaja, tetap wajib puasa, tidak wajib kodok. Kira-kira mau pakai pendapat yang mana? Begitu Bapak Ibu. Jadi kita orang awam tuh boleh memilih pendapat yang paling mudah. Ustaz, tapi kan harus yang paling sahih. Kan orang awam tidak tahu, tidak punya ilmunya, tidak punya caranya. Yang harus memilih pendapat yang paling sahih itu domainnya ulama, itu tugasnya para ulama. Tugas kita orang awam tuh boleh milih. Jadi perbedaan ulama itu kayak multiple choice. Kayak pilihan ganda, kita mau pilih A, B, C, D, ya gitu kira-kira. Pilih yang mudah. Dan kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau dihadapkan kepada beberapa pilihan, beliau pilih yang paling gitu kalau sekalian. Gitu ya. Nah, itu kalau kita tadi berbicara seputar apakah wajib satu mazhab atau boleh berbeda-beda. Gitu ya, boleh mix gitu. Ya. Dari Bapak mangga sebelah sini mungkin. Nah, dari sebelah kiri Kang ada tuh. Ya, mangga Bapak yang bersandar yang dekat jendela. Waalaikumsalam. Bahwa perbedaan itu dalam iman. Kemudian juga ada hadis lain yang mengatakan bahwa umat itu akan terpecah dalam 73 golongan. Dan mungkin hadis lain bahwa hanya satu ini. Nah, bagaimana kita memahami atau memahami konteks hadis tersebut, bahwa satu adalah rahmat dan ternyata yang berbeda itu juga satu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan sederhana, bagaimana tuntunan Nabi dalam berdoa, khususnya anak, khususnya anak. Apakah kita mengadakan anak ataupun itu karena banyak sekali variasinya. Mungkin
hadis tentang perbedaan rahmat, kemudian umat akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, hanya satu yang selamat, gitu ya. Bahwa hadis ini tidak bertentangan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui ilmu hadis itu kita perlu belajar kepada ulama, kepada orang yang berkompeten. Jadi tidak kayak tadi kan, misalnya ketika dia menyimpulkan haram kencing berdiri, karena dia belajarnya tidak berguru, belajarnya hanya kepada buku. Kalau sekarang belajar ke TikTok, belajar ke Instagram, bukan tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tapi kan kadangkala yang diupload ke sosmed itu kan sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, kita nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah paham, lalu kita ingin mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari dengan menonton lagi YouTube, itu boleh untuk mengulang, tapi dari nol itu tidak dianjurkan Bapak Ibu. Jadi kalau belajar itu harus berguru. Kata Imam An-Nawawi, belajar itu wajib berguru, dan berguru itu wajib kepada guru yang juga berguru. Lihat Bapak Ibu. Jadi kalau belajar wajib berguru, dan kalau kita memilih guru, pilihlah guru yang juga berguru, karena dia ada mata rantai. Dan jangan belajar kepada guru yang gurunya tumpukan buku. Lihat Bapak Ibu, jangan belajar kepada guru yang gurunya cuma tumpukan buku. Dia belajar beli buku hadis di Gramedia, dia baca, oh ini, dia simpulkan sendiri, itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi harus belajar berguru. Kata ulama, orang yang berguru kepada guru yang gurunya tumpukan buku sesat dan menyesatkan. Ya, karena dia boleh jadi ya menukil, membaca sesuatu yang dia tidak pahami, gitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, hadis tadi tidak bertentangan, tapi harus kita pahami dengan benar. Lalu bagaimana? Satu sisi Nabi mengatakan rahmat, sisi lain kok berpecah belah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, yang berpecah belah itu 72 di neraka itu mereka yang bukan ahlu sunnah. Ya, bahkan ada yang mengatakan dia bukan mukmin. Dia memang manusia yang hidup di periode kenabian Nabi. Sejak Nabi lahir lalu jadi nabi sampai hari kiamat kan tidak ada nabi lagi. Maka manusia pada ketika itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu hanya umat Islam. Maka agama-agama lain, sekte-sekte lain tidak selamat. Nah, itu kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan kita katakan, oh cuma kelompok saya yang selamat, seperti yang rame dulu di Sumatera Barat. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Perti sesat, Wasliyah sesat. Cuma kelompok dia yang benar, karena dia mengatakan hadis 73 golongan umat yang terpecah, cuma satu yang ke surga. Dia mengklaim cuma pengajian saya yang paling benar. NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah semuanya sesat, semuanya di neraka. Ini salah tafsir Bapak Ibu. Inilah akibatnya kalau berguru kepada guru yang gurunya tumpukan buku, gitu. Jadi nggak belajar, nggak ngaji, gitu. Ini yang kita harus waspadai, ya, dan harus kita berhati-hati. Bapak Ibu, contoh lain ya. Dulu ada satu kitab mujarobat. Dalam kitab mujarobat itu ada satu bait mengatakan al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jadi al-habba itu kan pakai ba, titik satu di bawah. Jadi kalau ditulis al-habbatus sauda dawaun likulli da. Habba sauda itu obat segala jenis macam penyakit. Tapi dibaca oleh orang yang tidak berguru, salah bacanya. Harusnya dibaca dengan ba, dibaca dengan ya. Katanya al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Itu beda titik, beda arti Bapak Ibu.
Kalau habbah sauda itu habbah sauda, kalau hayyatu sauda arti ular hitam. Maka orang tadi salah baca, dia pakai ular hitam untuk mengobati penyakit, maka matilah yang diobati. Itu begitu. Jadi kalau ngajinya tidak berguru gitu. Ya, makanya kalaupun sekarang kita udah banyak buku, baik buku yang print out atau yang digital, tetap wajib berguru Bapak Ibu. Terutama ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu lain boleh kita otodidak. Ilmu sains, ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu terapan, pertanian itu kan bisa dipelajari. Karena dia konsekuensinya itu tidak dunia akhirat. Tapi kalau agama salah belajar, konsekuensinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Nah, ini yang kita harus waspadai. Kemudian tadi yang kedua, berdoa. Nah, kira-kira apakah berdoa mengangkat tangan atau tidak gitu ya? Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan antara adab berdoa. Jadi bukan wajib, adab dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Ya, bahkan Nabi itu dikatakan kalau berdoa mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan terbuka setinggi bahu. Dalam keadaan tertentu kadangkala beliau mengangkat tinggi tangannya, kata sahabat, sampai kami bisa melihat putih ketiak beliau. Dalam kondisi-kondisi tertentu, sedang paceklik, sedang kemarau, menghadapi musuh, itu Nabi tinggi mengangkat tangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda pada hadis yang sahih dari Imam Ahmad, apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Yastahyi, Allah itu malu. Idza rafa'a rajulu yadaihi, kalau ada hamba berdoa mengangkat kedua tangan, ayyaruddahuma sifran khaibataini, lalu tangannya turun sementara doanya belum dikabulkan. Ngerti maksudnya? Allah malu Bapak Ibu kalau ada hamba berdoa mengangkat dua tangan meminta tangannya turun, doanya belum dikabulkan. Artinya Allah ingin segera mengabulkan doa kita. Maka mayoritas ulama menyimpulkan adab dalam berdoa mengangkat tangan Bapak Ibu. Ya, memang tidak berdosa kalau kita nggak angkat tangan atau taruh di paha, nggak berdosa, tapi kurang beradab. Kita ke anak-anak aja kalau minta uang itu, kalau mintanya sambil selenge-selenge itu kita nggak ngasih gitu. Tapi kalau terlihat sungguh-sungguh, ya betul-betul terlihat dia ingin, itu kita akan kasih. Begitulah Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi mengangkat tangan itu diantara adab di dalam berdoa. Perihal kita nggak mau angkat tangan, ya itu urusan kita yang kita pilih sendiri. Tapi mayoritas para ulama justru menyarankan mengangkat kedua tangan dalam kondisi apapun. Ya, mau di dalam sholat, mau di luar sholat, selama itu doa kita mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu? Kalau saya boleh bertanya, Pak Ustaz? Boleh. Ya, boleh, silakan. Ini terkait dengan Pak Ustaz, usia saya terutama kan sudah 60. Ya. Nah, kalau Pak Ustaz ini Aranum kene. Kalau berguru tadi, kesannya seperti kita memahami seorang awam datang ke ulama, ataukah bisa kita dengar dengan berbagai media yang memang kebetulan yang membawakannya orang yang bisa dipercaya, Ustaz Adi Hidayat misalnya seperti itu. Apakah itu sebagai bentuk berguru Pak Ustaz atau ya, jadi memang untuk belajar terutama ilmu agama itu prinsip dasarnya berguru. Ya, kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, itu kata Allah, wahai Muhammad, kalau kami telah bacakan ayat Al-Qur'an ini, maka ikutilah bacaannya. Ulama menyimpulkan ini perintah agar kita itu kalau belajar itu bertalaki, bertemu langsung dengan guru.
Kalau bisa di majelis, kalau nggak bisa minimal live melalui Zoom atau online, tapi langsung ada interaksi, gitu ya. Jadi jangan yang direkam atau yang ditonton, karena itu kan kita tidak hadir bersama dengan guru, gitu. Jadi berbeda. Nah, bagaimana dalam kondisi kita waktunya sudah tidak banyak dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan beban apa yang memang kita sudah tidak mampu lagi. Tinggal kita maksimalkan saja sisa usia kita, minimal yang terdekat lah. Ya, di lingkungan kita, di rumah kita, mungkin ada sahabat, ada tetangga, ada kenalan, ya kita bisa belajar gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Pengarang kitab Fathul Bari, ini syarah atau kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini kan kitab hadis, kitab yang paling sahih di dunia ini, hasil kesepakatan para ulama. Jadi Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari, bukan orang Arab, beliau orang Rusia, Bapak Ibu, orang Uzbekistan. Tapi ulama, kata beliau, kata para ulama, hadis Sahih Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi betul-betul sudah tervalidasi isinya. Nah, datanglah ulama yang bernama Ibnu Hajar. Beliau ini ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, tebal. Itu kurang lebih ada sekitar 1,5 meter kitabnya, panjangnya. Saya punya bukunya. Itu beliau baru belajar di usia tua, Bapak Ibu. Nama asli beliau bukan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar itu namanya anak batu. Karena beliau belajar di usia senja, sudah agak sulit nangkapnya. Jadi ketika udah nggak nangkap pelajaran, dia mau pulang ke rumah, mau pulang kampung. Ketika pulang kampung tertidur bersandar di sebuah tembok. Beliau bangun, ada di sampingnya sebuah batu besar berlubang. Di ujungnya ada daun talas. Ternyata dia berpikir batu aja bisa berlubang dengan tetesan ujung air dari daun talas. Maka dia balik ke pesantrennya di Rusia, kembali belajar, dan betul Bapak Ibu, dia menghasilkan satu kitab yang hari ini dikatakan kitab yang terbaik dalam menjelaskan Sahih Bukhari. Itu padahal beliau sudah di usia senja baru belajar. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu ya apa rencana Allah kepada kita. Yang penting kita ikuti saja. Ada kesempatan, ada peluang, ada kemampuan, kita belajar. Ya, dan pastikan Bapak Ibu, ya kita belajar itu kan ada banyak ilmu yang kita wajib pelajari, tapi kan umur terbatas. Maka pilihlah pelajaran yang paling prioritas. Kata ulama, satu berkaitan dengan ma'rifatullah, ya. Kemudian yang kedua ma'rifatun nabi, tentang nabi. Yang ketiga ma'rifatus syara'i, tentang syariat, salat, puasa, zakat, termasuklah bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Itu aja fokusnya. Ini terutama kita yang memang usianya sudah mendekati expired gitu ya. Walaupun yang muda juga tidak ada jaminan bisa hidup panjang. Cuma kan logikanya gitu kan, kata Nabi, umatku usianya tak jauh-jauh dari usiaku. Bapak Ibu, ada yang sudah 63 sekarang? Ada. Lebih berarti bonus itu. Ya, kalau bonus berarti ya mungkin sudah tidak lama lagi gitu ya. Tapi ya kita happy aja ya. Yang penting kan orang beriman itu Bapak Ibu, orang beriman dia tidak pernah ragu sedikit pun bahwa kematian itu cuma jembatan saja. Dia akan singgah ke kehidupan yang lain dan dia mendapat makan, mendapat rezeki sama seperti orang yang hidup. Jadi nggak pernah bimbang kita. Selama kita meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, kita akan mendapat nikmat di alam kubur. Jadi kita nggak perlu bersedih ya, di usia senja sekalipun kita yakin bahwa selama kita mukmin, selama kita muslim, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan berakhir dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga apa yang telah kita pelajari tidak semata-mata menjadi pengetahuan tapi dapat kita amalkan. Baik, kita tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita malam hari ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi hadhihi asy-syahr al-mubarak ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril mubarak ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ahzimil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa taqabbal minna du'a ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.